Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Maulana. Saya berkuliah di Universitas Budi Luhur. Saya akan membuat video tentang mata kuliah untuk metode penelitian. Dan video ini bakalan diupload kan tentang pengumpulan data dan instrumen penelitian. Perkembangan fenomena sosial yang ada di dunia ini membuat banyak orang untuk mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Banyak orang memberikan penafsiran terhadap fenomena sosial ini berdasarkan pengetahuan dan keyakinan orang tersebut. Suatu misalnya orang awam yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi karena ada hubungannya dengan mistik gitu. Kemudian para ulama mengatakan suatu kejadian adalah suatu takdir atau ketetapan dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi orang yang mengatakan kejadian itu diam berbagai asumsi seperti itu, mitos atau fakta. Melihat hal ini sebagai pelajar, kita harus bisa berpikir rasionalis, logis dan empiris. Namun juga harus dipadukan berdasarkan pada suatu keyakinan, iman, agar kita dapat melihat fenomena sosial ini dari berbagai arah. Dan kita bisa memposisikan diri jika berbaur di masyarakat sehingga tidak akan adanya suatu perdebatan yang sangat merugikan. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita memerlukan kaidah-kaidah ilmiah untuk menjawab fenomena sosial ini dengan berbagai metode ilmiah. Suatu fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari sampel tersebut. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris. Dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data yang sangat signifikan sekali. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis tersebut. Data itu dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian. Secara sederhana seperti ini. Pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi, atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian tersebut. Dan menurut Suharmi Arikunto tahun 2006.149, ada beberapa instrumen yang namanya sama dengan metodenya. Antara lain adalah instrumen untuk metode tes adalah tes atau soal tes. Yang kedua, instrumen untuk metode atau kuesioner adalah angket atau kuesioner. Yang ketiga, instrumen untuk metode observasi adalah check and list. Instrumen untuk metode observasi adalah pedoman observasi atau dapat juga disebut checklist. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkap berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai cara dan metode agar proses ini berjalan dengan baik secara sistematis dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kevalidan. Ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan dengan wawancara struktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya.
Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data dan juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan lancar. Adapun contoh wawancara terstruktur tentang tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Yang pertama, bagaimanakah tanggapan Bapak Ibu terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini? Yang A, sangat bagus, tidak bagus. Yang D, sangat tidak bagus. Dan itu adalah contoh beberapa soal-soal yang saya tunjukkan. Yang kedua ada kuesioner. Menurut Iskandar, dalam kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Yang kedua ada teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif. Maksudnya seperti apa? Data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat peneliti dilaksanakan. Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambar kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti. Setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan bagaimana fokus masalah, mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilih teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh. Dan di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Adalah yang pertama, kejelasan unsur, tujuan pendekatan, subjek, dan rinci sejak awal. Kalau penelitian kualitatif, kejelasan unsur, subjek, sampel, sumber daya tidak mantap, fleksibel, berkembangnya sambil jalan. Yang kedua, langkah penelitian segala sesuatu direncanakan hampir matang ketika persiapan disusun. Kalau ke yang kualitatif, langkah penelitian baru diketahui dengan mantap dan jelas setelah penelitian selesai. Yang ketiga, dapat menggunakan sampel dan hasil penelitian diberlakukan populasi. Kalau yang kualitatif, tidak dapat menggunakan pendekatan populasi dan sampel. Dan yang keempat, penelitian yang kuantitatif. Yang pertama, hipotesis jika memang perlu. Yang A, mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian. Kedua, hipotesis menentukan hasil yang diramalkan. Kalau yang kualitatif, tidak menggunakan hipotesis sebelumnya, tetapi dapat lahir selama penelitian berlangsung. Yang kelima, desain. Dalam desain jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang diharapkan. Itu yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif, di desain penelitiannya adalah fleksibel dengan langkah dan hasil yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Yang keenam, pengumpulan data. Kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan. Itu yang kuantitatif. Yang kualitatif, pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data selalu harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Harus dilakukan sendiri oleh peneliti. Dan yang ketujuh,
Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Kalau yang kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dari yang saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan suatu proses dan metode, alat atau cara untuk memperoleh informasi terhadap sesuatu yang diteliti. Dan teknik yang digunakan dalam penelitian bisa berupa teknik pengumpulan data, penelitian kuantitatif, maupun kualitatif. Yang kedua teknik tersebut mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu kekurangan teknik pengumpulan data penelitian Salah satu kekurangan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif yaitu adalah munculnya kesulitan dalam mengontrol variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap proses penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan teknik pengumpulan data kualitatif mempunyai kekurangan yaitu memakan waktu yang sangat lama, reliabilitasnya dipertanyakan, produsennya tidak baku, tidak terstruktur, dan tidak bisa dipakai untuk penelitian berskala besar. Sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.